Halo guys, selamat datang kembali di channel Perspektif. Wadidaw, 1000 tambang ilegal ditutup. Yang ketar-ketir siapa nih? Ekspor satu pintu bener-bener jadi langkah tepat guys. Begitu tambang ilegal dibungkus, tambang legal langsung punya ruang untuk panen. Belum lagi sistem ekspor satu pintu mulai berjalan dan disebut-sebut sudah mengamankan devisa lebih dari 170 triliun rupiah dalam tempo 1,5 bulan saja. Gokil nggak tuh? Kalau kita jadi untung begini kan, kira-kira siapa nih yang bakal ketar-ketir? Tonton video ini sampai selesai, saya kasih tahu jawabannya. Makanya jangan di skip-skip, cuma di channel Perspektif. Ini dia guys, seperti dilansir dari laman CNBC, Prabowo tegas katakan sudah tutup 1000 tambang ilegal timah. Ya, ini fresh from the oven teman-teman, baru hari ini nih ya. Kita baca sekilas saja nih teman-teman. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintahnya telah berhasil menutup sekitar 1000 titik tambang timah ilegal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung atau Babel. Adapun penertiban tambang ilegal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghentikan praktik pertambangan tanpa izin yang berpotensi merugikan negara. Kata Prabowo pada Jumat 14 Agustus dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Babel, 1000 tambang ilegal. Wede, kita simak video lengkapnya teman-teman. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertipan ini? Akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Mantap. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertipan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Yes. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga. Iya kan? Bakamlah, tugasmu jaga itu penyeludupan. Sih teman-teman ya, memang nih Pak Prabowo ini udah nggak mau pandang bulu lagi, udah nggak mau tebang pilih lagi ya. Sekalipun itu jenderal yang punya langsung ditebas bos ya. Nggak mungkin dong 1000 tambang ilegal ini aparat kepolisian TNI nggak tahu perkara ini. Kalau katanya Pak Prabowo teman-teman ya, langsung auto ditutup. Nggak tahu tuh siapa backingannya, pokoknya hajar semua. Tuh ya. Kayak begini, presiden kualitas kayak begini masih dikuyu-kuyu, masih ditertawakan ya pidato-pidatonya. Kayak begini kalau nggak dikasih tahu, kita juga nggak bakal tahu prestasinya teman-teman. Bayangin ya kan? Dan ini tentu saja membuka apa ya teman-teman, membuka lebar bagi yang legal-legal. Coba kita simak informasi berikut ini guys. Naik karena 1000 tambang ilegal ditutup. Sejak ISG mulai rebound Juni lalu, PT Timah jadi salah satu saham yang paling banyak diborong sama investor asing dengan total inflow lebih dari 1 triliun. Ini jadi pertanyaan, emang ada apa dengan perusahaan ini? Dari dulu Bangka Belitung udah jadi kawasan tambang timah terkemuka di dunia. PT Timah ini itu operasionalnya juga di sana. Nah, September lalu pemerintah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Yang selama ini buat komoditas timah bocor ke black market, jadi nggak lewat jalur resmi. Nah, semenjak momen tersebut, saham TINS naik 2,5 kali lipat. Nah, yang menarik, ini TINS baru ngumumin revenue mereka naik sekitar 2,5 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu, jadi sekitar 10 triliun. Itu artinya penutupan tambang ilegal ini emang
memang berdampak luar biasa untuk menutupi kebocoran di lapangan. Emang gak simpel itu. Direksi dan manajemen kalau nggak bagus juga ini nggak bisa lipat-lipat gini revenue-nya. Karena emang ini komoditas yang penting buat Indonesia. Hampir semua kebutuhan manufaktur teknologi butuh komoditas yang satu ini untuk solder, dan Indo itu supplier kedua terbesar di dunia. Kalau gue coba objektif, ini bukti bahwa intervensi yang tepat dari pemerintah dan good governance dari Danantara sebagai pengendali itu ternyata dampaknya sangat luar biasa. Gue yakin kalau case kayak gini itu udah mulai kelihatan hasilnya, sisanya bakal nyusul. Jadi masih ada yang mau koar-koar ngejelek-jelekin ekspor satu pintu ya, mau ngejelek-ngejelekin kebijakan dari pemerintahannya Prabowo Gibran, mau ngejelek-jelekin Danantara. Tuh, itu pasti adalah teriakan-teriakan, koar-koaran dari mereka-mereka yang terganggu bisnisnya, teman-teman ya. Setelah tambang ilegal ini dibungkus ya, yang ilegal-ilegal itu sampai 1.000, teman-teman, tambang legal langsung panen ya, langsung panen teman-teman. Kenaikannya bisa sampai 2,5% lebih loh, bayangin ya, gile aja nih ya. Ini nih teman-teman pentingnya pengawasan yang ketat. Inilah pentingnya menggebuk para mafia-mafia nakal yang dulu lari duitnya ke negara sebelah, sekarang udah dikunci rapat nih ya. Tapi ya semua itu butuh proses, jadi nggak bisa semudah membalikan telapak tangan bos ya. Ngelawan mafia itu susah bos, dikira ancamannya nggak nyawa. Please deh mikir. Jadi kalau minta tuh ya jangan berlebihan juga. Ini harus selesai nih, ini harus selesai, nggak boleh kayak begitu lah. Ente aja yang maju. Ini udah bener-bener loh berusaha pemerintahan kita, kok ya masih dijelek-jelekin juga ya. Minimal mikir ya. Kita simak fakta selanjutnya lagi teman-teman. Cuma 1,5 bulan, hasil sistem ekspor baru ini udah mulai kelihatan. Begini ceritanya. Hasil sistem ekspor satu pintu lewat DSI udah mulai kelihatan. Tuh. Dalam waktu 1,5 bulan, DSI dilaporkan udah kelola devisa ekspor senilai 10,5 miliar dolar Amerika Serikat. Baru 1 bulan. 2 minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Widih, duit tuh. Presiden Prabowo bilang kalau tujuan sistem ini sederhana. Negara bisa tahu berapa barang yang diekspor, kemana dijual, berapa harganya, dan memastikan devisa hasil ekspor kembali ke Indonesia. Yang menarik, selisih harga ekspor yang sebelumnya disebut bisa mencapai 30-45% mulai menyempit. Kalau ada data atau harga yang dianggap nggak wajar, sistem bakal kasih peringatan. Datanya langsung diteruskan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo juga negasin kalau terbukti ada pelanggaran atau kecurangan, izinnya bisa dicabut. Meneruskan praktek ini praktek penipuan. Betul. Meneruskan, semua izin kita cabut. Menko Airlangga juga bilang, langkah ini bertujuan perkuat tata kelola sumber daya alam agar hasilnya memberi manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat. Menurut kalian, sistem ekspor kayak gini bisa bikin tata kelola ekspor Indonesia lebih transparan nggak? Ya dong, jelas dong. Karena semuanya diawasi. Yang penting nih kalau sudah tercipta lingkup yang seperti ini yang baik teman-teman ya. Oknum-oknum ya, pejabat-pejabat, karyawan-karyawan yang mengelola ekspor satu pintu ini harus dipastikan juga gak bisa disuap-suap. Karena nanti pasti loh teman-teman bujukan-bujukan dari para mafia-mafia durjana ini bisa terjadi di masa depan kalau mereka-mereka ini gak kuat iman, ya kan? Mau diberesin kayak apapun, tapi kalau masih ada oknum-oknum kurang ajar ya, yang nerima sogokan-sogokan juga percuma. Maka dari itu nih ya, di bawah kepemimpinannya Pak Purbaya juga nih teman-teman ya, bea cukai ya kan, pajak-pajak dan lain sebagainya, ini juga harus benar-benar diikat kencang nih, nggak boleh sampai loose talinya ya. Ya ini loh teman-teman ya, baru berjalan 1,5 bulan, buktinya apa? Sistem ekspor DSI ini berhasil mengamankan devisa lebih dari 170 triliun. Baru 1,5 bulan bos, bayangin kalau ini bisa lama ya. Pokoknya yang penting kuncinya tuh ya, pengelolanya, karyawannya yang mengawasi itu. Jangan sampai tergiur cuan-cuan dari para mafia, ya kan? Aduh ini tugas berat loh Pak Purbaya nih dari rakyat nih ya. Moga-moga bener-bener menjaga banget nih karyawan-karyawannya. Kalau ada ketahuan langsung babat abis Pak Pur. Kita mah rakyat setuju-setuju aja tuh kayak begitu langsung di bumi hanguskan ya. Lanjut guys.
Singapura lagi panik brutal, guys. Gara-gara kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu kita, mereka langsung ketar-ketir. Selama ini kan mereka enak banget tuh, tinggal reekspor atau dapat Betul. pasokan lancar jaya. Lah sekarang, semua keran langsung dikunci dan lewat satu gerbang ketat. Negara sekecil itu, kalau nggak ada bahan baku dari luar, mau bangun gedung pakai apa? Pakai pasir ajaib? Ya nggak bisa dong. Langkah kritis ini bikin mereka sadar, sekaya-kayanya pusat finansial, kalau urusan perut dan infrastruktur tetap butuh tetangganya. Gimana menurut kalian? Strategi cerdas atau kejam nih? Kalau makin banyak yang ketahuan, makin banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini memperkaya Singapura, dan sekarang barangnya harus diekspor satu pintu melalui Badan Khusus Ekspor Indonesia ini, ujung-ujungnya apa? Yang ketakutan? Benar, negara Singapura sendiri. I will continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Makanya dari kemarin mereka sibuk buang duit triliunan buat nyerang pemerintah Indonesia, buat mengadu domba rakyat Indonesia dengan pemerintahnya sendiri. Lihat CNA, langsung bikin berita, Indonesia harusnya nggak boleh dong bikin ekspor satu pintu. Kok lu jadi ngatur-ngatur negara kita? The Straits Times langsung tata bahasanya bilang sama persis juga, Indonesia, mau kontrol langsung. Monopoli dong ini, nggak boleh dong. Sampai Bloomberg bilang apa tuh? Prabowo mau grab control Indonesia top commodities export, seolah-olah ini tindakan diktatorship. Enggak, ini tindakan rasional yang wajar. Kita tersinggung sebagai rakyat Indonesia, duit kita lari ke negara lain. Betul banget nih, setuju nih ya teman-teman ya. Asing jelas banget ketar-ketir gegara kebijakan ekspor satu pintu ini teman-teman. Karena ya benar-benar ngacak-ngacak lahan basah mereka guys ya. Yang sebelumnya bisa dapat ratusan triliun, bahkan kalau disebutkan Pak Prabowo sejak puluhan tahun lalu 15.000 triliun lolos dari istilahnya kantong Indonesia. Larinya kemana bos? Ke Singapura ya kan? Keenakan mereka tuh ya udah ngeruk ya yang namanya belasan ribu triliun duitnya Indonesia dari sumber daya alam Indonesia. Istilahnya yang dikeruk-keruk perut bumi dari Indonesia yang dapat untung mereka. Wah. Jelas ketar-ketir teman-teman. Bahkan kemarin sempet ya wakil menterinya datang duluan terus mengharap supaya bisalah bebas tetepan begini begitu bla bla bla. Langsung PM-nya yang satunya datang juga ke Indonesia tuh kan. Aduh, nyogok pakai kerjasama strategis juga tuh teman-teman. Sorry bos ya, kita udah nggak gampang lagi buat kalian tipu-tipu ya. Lanjut guys, informasi berikut ini ternyata yang namanya Singapura ini ketakutan. Kenapa? Lihat baik-baik dan simak baik-baik. Makin chaos. Dikira Singapura itu kaya itu dari mana duitnya teman-teman? Kalau kalian lihat ya, negara Singapura yang kecil itu mana ada sumber daya alam yang bisa dikeruk dari sana? Kagak ada bos ya. Lucunya mereka ini menjadi negara pengekspor berbagai macam sumber daya alam. Dan tahu dari mana? Tentu saja sumber daya alam itu ngambilnya dari Indonesia teman-teman. Ini udah berkali-kali saya buat video perkara ini. Pasti kalian para viewers perspektif paham ya kan. Dan tentu saja dari banyak sumber daya alam dari Indonesia itu dengan seenaknya mereka udah ngambil tuh selama puluhan tahun teman-teman ya. Nah ketika Indonesia sudah mengetatkan aturannya, jadi nggak bisa sembarangan langsung kirim sono kirim sini, kagak bisa bos, harus lewat BUMN yang ditunjuk sama Danantara tuh kan. Udah nggak bisa tuh kabur-kabur lagi tuh duit-duit ya sembarangan yang tiba-tiba begini begitu. Oh tidak bisa teman-teman. Apalagi juga ya digencarkan soal hilirisasi. Yang Indonesia bakal bisa mengolah sendiri teman-teman berbagai macam komoditi kan. Hati-hati aja nih ya, gimana mereka nggak ketakutan ya, pasti kayak begini nih teman-teman. Tapi ya kita sebagai bangsa Indonesia udah capek gitu ya, berpuluh-puluh tahun dikerjain sama mereka teman-teman. Ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik bangsa Indonesia. Kita terapkan sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya. Pidatonya si Prabowo ini, Presiden Indonesia, untuk pertama kalinya berani melawan kantong duitnya Singapura. Dari mana? Kebocoran ekspor impor. Karena suka nggak suka, praktek kecurangan itu sering terjadi. Dan sekarang mau ditutup. Praktek apa? Under invoicing, under accounting, transfer pricing, sampai
bawa kabur nih devisa kita, devisa hasil ekspor ini bawa kabur. Dan jujur aja nih, semua orang pun tahu kalau kita bisa bikin ekspor satu pintu ini, negara bisa dapat duit 2.000 triliun loh. Duit yang selama ini kabur ke Singapura bertahun-tahun. Rakyat Indonesia dari bapaknya kakek lu sekalipun hidup tinggal macul-macul jadi petani sawit, duitnya kemana? Ke negara kita? Enggak, ke Singapura. Jadi memang keuntungannya bayangin aja nih dari pidatonya Pak Prabowo beberapa hari lalu sudah bisa diamankan sekitar 170 triliun. Ya benar dong kalau sekitar setahun 12 bulan tinggal kaliin aja tuh berapa ribu triliun yang bisa masuk ke kantongnya Indonesia lagi ya. Jadi memang benar-benar nih Pak Prabowo nih tegas banget ya. Mau dikata tega ya tega teman-teman karena ya mohon maaf nih. Ini adalah kekayaan alam punya orang Indonesia seluruhnya teman-teman ya. Tapi kok bisa-bisanya negara sebelah seupil itu ya ngeruk kekayaan kita seenak jidat. Wah gila aja nih ya, gila bener. Harus dihentikan, harus di stop ya. Udah keenakan mereka, udah nggak bisa ditawar-tawar lagi ketegasan dari Prabowo Subianto teman-teman. Dan ini yang wajib banget kita dukung ya kan. Tapi ya tentu saja banyak ganjalan-ganjalan yang pasti terjadi di kedepannya. Kita sebagai rakyat percaya sama pemerintah. Itu sudah paling utama teman-teman ya. Dukung terus ya kebijakan pemerintah yang pro sama rakyatnya. Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi guys untuk video hari ini. Moga-moga bisa menambah wawasan untuk Anda. Jangan lupa di like videonya. Di subscribe juga channel Perspektifnya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya di grup-grup WA, grup-grup Telegram, grup-grup Facebook, dan grup lainnya supaya makin banyak yang tercerahkan. Thank you udah nonton sampai video ini selesai. Have a nice day. Bye.